Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi usul fikih tentang taklid dan mazhab. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nailur Rahmawardhani, bisa kalian panggil Bu Nai. Perkenalkan, nama Ibu Lutfia Azkarul Sabrina, kalian bisa panggil Bu Sabrina. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Siti Anifatur Rahayunisi. Bisa kalian panggil dengan Bu Nifa. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mega Papalia, biasa dipanggil Ibu Mega. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membahas tentang pengertian taklid dan wajib dalam Islam. Nah, dua istilah ini sangat penting yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengertian taklid secara bahasa yaitu mengikuti atau meniru. Nah, sedangkan secara istilah, taklid adalah mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalilnya secara langsung. Jadi, contoh taklid dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seorang muslim awam mengikuti pendapat ulama dalam masalah ibadah karena belum mampu mengenali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan pengertian dari mazhab yaitu metode atau jalan pemikiran seorang imam mujtahid. Jadi mazhab dalam fikih Islam terdapat 4 mazhab yang paling dikenal yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, tadi kan Bu Mega telah menjelaskan terkait apa itu taklid. Kali ini Bu Nai akan menjelaskan mengenai dasar dan hukum taklid. Nah, dasar taklid ini berasal dari beberapa sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan bahwasanya orang yang tidak mengetahui untuk bertanya kepada orang yang mengetahui, yang mana perintah ini terkandung dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Yang kedua adalah hadis Nabi. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengajarkan agar umat Islam untuk bertanya kepada orang yang ahli ketika tidak mengetahui suatu ilmu atau suatu hukum. Hal ini menunjukkan mengikuti pendapat orang yang ahli merupakan hal yang dibenarkan. Yang ketiga yaitu berasal dari ijma atau kesepakatan para ulama. Para ulama menyepakati bahwasanya orang awam tidak dibebani untuk beristihad karena beristihad sendiri itu membutuhkan ilmu yang sangat mendalam. Oleh karena itu, taklid ini menjadi jalan yang aman dan sesuai dengan syariat mereka. Nah, setelah kalian mengetahui dari mana dasarnya taklid, perlu kita ketahui bahwasanya taklid ini bisa dihukumi wajib, mubah maupun haram tergantung kondisi. Yang pertama, bisa dikatakan wajib. Bisa dikatakan wajib itu bagi orang yang awam karena mereka belum mampu beristihad. Jadi, ketika orang awam ini diwajibkan untuk mengikuti para ulama agar mereka tidak salah dalam mengikuti syariat agama. Yang kedua, dapat dihukumi mubah atau boleh bagi orang yang memiliki kemampuan beristihad sendiri. Misalnya, dalam posisi itu, orang yang memiliki kemampuan tersebut berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, dia juga boleh tidak taklid karena ia memiliki kemampuan beristihad sendiri atau memiliki ilmu yang cukup. Yang ketiga, dapat dihukumi haram juga apabila taklid ini dilakukan tanpa dalil yang kuat, fanatik, apapun menolak kebenaran dari ulama lain tanpa alasan yang jelas. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Nai. Nah, anak-anak, biar kita tidak bosan, ini kita breaking dulu. Bisa Bu Nai ikut ya? Iya Bu Nai. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi.
baik. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Sabrina mengenai macam-macam taklid dan mazhab. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang macam-macam taklid dan mazhab dalam usul fikih. Pengertian taklid adalah mengikuti para ulama karena kita sendiri belum mampu jika harus mencari langsung sumber hukum dari Al-Quran dan hadis. Anak-anak, taklid itu ada dua macam. Yang pertama ada taklid mahmud, yang artinya taklid yang diperbolehkan biasanya dilakukan oleh orang awam kepada para ulama yang ilmunya sudah jelas dan pasti. Yang kedua ada taklid mazmun. Nah, arti dari taklid mazmun adalah taklid yang tidak dibenarkan. Misalnya, kita mengikuti pendapat seseorang tanpa tahu pendapat tersebut benar atau tidaknya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mazhab. Apa sih mazhab itu? Jadi, mazhab itu adalah cara imam besar memahami hukum Islam. Nah, di dalam Islam terdiri dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Jadi, meskipun pengambilan mazhab ini berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, yakni untuk menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, anak-anak, taklid dan mazhab tidak untuk diperdebatkan, melainkan sebagai pemahaman kita dalam menjalani agama Islam sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kita masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita belajar tentang contoh-contohnya ya. Yang pertama ada contoh taklid mahmud. Contoh dari taklid mahmud adalah kita mengikuti tata cara dari yang sudah disampaikan oleh guru kita, kiai kita, karena kita sendiri juga belum mampu atau belum mengetahui tata cara sholat yang benar dan baik itu seperti apa. Yang kedua adalah contoh dari taklid mazmun. Nah, contohnya adalah kita mempercayai pendapat seseorang tanpa tahu benar atau tidaknya. Bisa saja pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, namun ia tetap mempercayainya tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Contoh bermazhab adalah ketika kita menganut aliran dari Imam Syafi'i baik dari segi sholat maupun berpuasa. Namun perbedaan tersebut tidak dijadikan perdebatan dalam umat Islam karena mazhab termasuk pola pikir para ulama sesuai dengan dalil-dalil yang kuat dan ada yang mendasarinya. Baiklah anak-anak, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Hanifah. Anak-anak, sekarang kalian belajar dengan Bu Hanifah ya. Tadi kan kalian sudah belajar dengan Bu Sabrina mengenai materi taklid dan mazhab. Sekarang kita akan memasuki materi yang Bu Hanifah mau sampaikan ya, yaitu cara untuk menyikapi perbedaan mazhab ya. Bu Hanifah mau tanya nih, apakah kalian tahu bagaimana sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan mazhab? Ya, benar. Mazhab adalah hasil pemikiran ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sumber ajarannya sama, jadi tidak berbeda ya, sama-sama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hanya saja cara memahaminya yang sedikit berbeda ya. Jadi ingat, kalian kalau ada orang yang berbeda cara ibadahnya dengan kita tidak boleh mengejek atau berkata buruk. Jadi harus saling menghormati ya, tidak boleh membeda-bedakan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan walaupun berbeda agamanya atau berbeda cara beribadahnya. Anak-anak, kita boleh mengikuti satu mazhab agar ibadah kita lebih terarah ya. Tapi jangan sampai merasa paling benar dan meremehkan yang lain. Sikap itu tidak baik. Bu Guru berharap kalian menjadi anak-anak yang pintar dan baik akhlaknya. Itu tadi materi tentang sikap terhadap mazhab yang benar. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Mega, Bu Nailur, Bu Sabrina, dan Bu Hanifah terkait tentang taklid dan mazhab. Semoga
pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum